UKM Tapak Suci itu merupakan sebuah wadah yang mana khusus untuk meningkatkan potensi dan minat bakat mahasiswa. Karena minat bakat mahasiswa itu sangatlah banyak. Perasaan saya yang pertama itu kaget dan ya tidak sangka bahwa bisa untuk mencapai juara 1 gold medal. Pelajaran yang saya ambil yang mana itu terutama disiplin dan tekun, Kak. Dari apa yang sudah saya mulai, yang saya lakukan, saya berusaha disiplin dalam berlatih, tekun dalam berlatih, dan mengolah waktu dan baik. Dan ada lagi yang mana saya berlatih ikhlas dan sabar. Ya, roda terus berputar, kadang kita ada di atas, kadang kita juga ada di bawah. Ada nggak sih Mas pengalaman yang selama mengikuti perlombaan Tapak Suci dan persiapan ini yang ngebuat ngerasa kayak down atau capek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai sobat muda mendunia, ketemu lagi sama Farah hari ini di podcast UMB Talk Season 4, Inspirasi Muda Mendunia. Apa kabar nih sob hari ini? Semoga dimanapun sobat muda mendunia berada, kalian dalam keadaan yang sehat ya. Dan tentunya terus semangat menjalani hari-hari sebagai seorang mahasiswa. Kalau kita bicara nih ya sobat terkait dengan hari-hari menjalani hari-hari sebagai seorang mahasiswa, bisa dibilang kali ini kan globalisasi arusnya begitu cepat, kemudian di tengah perkembangan teknologi yang pesat juga, dan kemudian ada yang namanya persaingan kerja yang semakin tinggi. Nah, di tengah kondisi-kondisi tersebut tadi, selain kita dituntut untuk memiliki IPK yang tinggi, kita saat ini juga dituntut untuk memiliki soft skill yang mumpuni. Untuk mengembangkan soft skill tersebut, sobat muda mendunia bisa loh ikut bergabung ataupun ikut menjalani kegiatan-kegiatan yang tergabung di dalam UKM ataupun unit kegiatan mahasiswa yang ada di UMY. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang mahasiswa yang usut punya usut telah mengembangkan soft skill-nya dengan mengikuti salah satu UKM yang ada di UMY, bahkan hingga menorehkan medali emas sebagai salah satu prestasinya. Oke, langsung saja ya sobat, karena udah pada penasaran kan ya. Halo Mas Yusuf. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, boleh nih Mas disapa dulu sobat muda mendunia yang ada di rumah. Halo sobat muda mendunia, perkenalkan saya Yusuf William Fitriazi, bisa dipanggil Yusuf. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2024. Oke, Mas Yusuf berarti masih mahasiswa semester 1 Kak. Semester 1 ya, berarti baru kemarin banget ya masuk ke UMY. Ya, baru kemarin banget. Oke, berarti masuk ke UMY langsung cus gabung di UKM Tapak Suci, bener? Bener banget. Oke. Langsung nah, Tapak Suci itu kan bisa dibilang bukan hanya kegiatan yang bicara soal fisik aja nih Mas, tapi juga mental kita tuh dilatih di situ. Kenapa sih Mas akhirnya Mas Yusuf sebagai salah satu mahasiswa baru nih yang baru banget mengawali kuliah udah memilih ataupun udah memilih untuk bergabung di dalam UKM tersebut? Baik, karena menurut saya sendiri, dengan saya melihat bahwasanya UKM Tapak Suci itu merupakan sebuah wadah yang mana khusus untuk meningkatkan potensi dan minat bakat mahasiswa. Karena minat bakat mahasiswa itu sangatlah banyak. Dan di situ sebelumnya saya semenjak dari SMP hingga SMA saya sudah mendalami itu Tapak Suci dan ingin sekali untuk meningkatkan kemampuan saya untuk berkembang lebih baik lagi di perguruan tinggi. Dengan demikian saya lanjutkan di UKM Tapak Suci. Terlebih dari itu, di sisi lain adanya tanggung jawab dan amanah sebagai penerima beasiswa talenta atlet. Saya mendapat amanah untuk menjaga prestasi di Tapak Suci. Oh, berarti Mas Yusuf ini sudah mengikuti UKM mahasiswa dalam Tapak Suci dari UKM mahasiswa, maksudnya mengikuti kegiatan yang berbau dengan Tapak Suci itu dari SMP. Ya, benar. SMP sampai SMA ya. SMA. Ya berarti bisa dibilang skillnya udah oke gitu ya Mas, pantas saja dapat emas di kemarin di tingkat nasional, kejuaraan tingkat nasional itu. Nah, kalau boleh tahu gimana sih Mas persiapan dalam mengikuti ajang Tapak Suci di tingkat nasional yang kemarin sempat diselenggarakan di Malang ya kalau nggak salah? Iya benar Kak. Dari persiapan yang saya lakukan, ya mana persiapan itu dari jauh-jauh hari Kak. Saya persiapan baik dari persiapan fisik, saya berlatih dengan maksimal, berlatih dan berlatih, dan bahkan menambah porsi latihan sendiri, baik di pagi hari maupun sore hari dengan jogging ataupun melatih teknik.
Di sisi lain, sebelum adanya perlombaan, saya melatih mental saya Kak dengan meningkatkan kualitas ibadah dan berdoa semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik dan meminta kepada orang tua doa yang terbaik gitu Kak. Oke Mas Yusuf, berarti ini Sobat Muda Mendunia, Masya Allah banget tetap melibatkan Allah di dalam setiap langkahnya Mas Yusuf. Nah Mas Yusuf, kalau bisa aku bilang ya, kita nggak munafik ya kalau persiapan itu kan pasti ada kadang kita capek ataupun kadang mental kayak aduh drop banget, ini masih harus kuliah, masih harus ngerjain tugas, tapi masih harus latihan juga. Nah, kalau aku boleh tahu dan boleh diceritakan nih ke Sobat Muda Mendunia yang ada di rumah, gimana sih dukungan yang diberikan oleh UKM Tapak Suci dan juga oleh UMY itu sendiri? Ya, dari dukungan dari UKM Tapak Suci dan UMY sangatlah banyak. Bahkan dari ketika latihan, ketika adanya rasa malas ataupun rasa ngedown, pasti mendapatkan dukungan dari teman-teman UKM. Dan di sisi lain, dari UKM sendiri menyediakan pelatihan intensif yang dilakukan untuk bisa maksimalkan mahasiswa untuk mengikuti kejuaraan. Terlebih dari itu, adanya peran penting dari pelatih yang selalu mengarahkan yang terbaik, selalu mengajarkan dan menasehati. Dari itu, peran kampus itu sangatlah penting, yang mana kampus itu memberikan wadah yaitu fasilitas untuk berlatih dan bahkan mendukung untuk mengikuti kejuaraan yang membiayai dari pendaftaran, makan hingga tidur di sana Kak. Oh, berarti UMY ini menyediakan semua fasilitas ya, dari pra acara sampai waktu pelaksanaan lomba. Iya benar sekali. Oke, nah tadi kan Mas Yusuf itu masih mahasiswa baru ya. Tentu SKS-nya banyak banget, kemudian masih banyak tugas dan juga masih banyak ya kuliah-kuliah kayak gitu. Apa sih tantangan terbesar dalam persiapan Mas? Karena ya nggak luput aja, pasti capek lah ya, tentu harus kuliah, terus harus tetap latihan di sore atau malam hari. Apa tantangannya? Persoalan terbesar saya itu yang mana di sisi lain ketika saya mempersiapkan untuk latihan, ketika saya mempersiapkan untuk perlombaan, itu adanya kewajiban saya yaitu sebagai mahasiswa untuk mengikuti kelas, mengerjakan tugas, dan adanya persiapan untuk ujian. Di situ persoalan terbesar saya merupakan membagi waktu dengan baik. Membagi waktu dan baik merupakan persoalan terbesar saya karena sering sekali adanya waktu yang bertabrakan dari kegiatan organisasi, kegiatan kemahasiswaan, kegiatan UKM, dan kegiatan kampus. Dari situ saya menghadapi dengan adanya saya melatih diri, masih berusaha untuk bisa manage waktu dan baik dengan memprioritaskan mana yang lebih utama yang saya lakukan, mana yang kewajiban saya dan mana yang harus saya kerjakan dulu. Semisal ketika ada tugas kuliah, saya sebisa mungkin untuk mengerjakan tugas kuliah terlebih dahulu sebelum mengikuti latihan, karena yang saya inginkan ketika latihan fokus pada latihan dan ketika kuliah fokus pada kuliah Kak. Oke Sobat Muda Mendunia, jadi salah satu kunci atau tips dari Mas Yusuf untuk tetap seimbang antara akademis dan juga kegiatan non-akademis adalah memiliki manajemen waktu yang baik, walaupun pasti ya tetap struggle ya Mas untuk kita berjalan beriringan seperti itu. Nah, kan udah latihan, akhirnya datang ke Kota Malang, terus lomba, terus juara. Nah, pada saat MC-nya mungkin dia bilang juara 1 adalah Mas Yusuf. Nah, gitu gimana sih Mas perasaannya yang terbesit di otaknya Mas Yusuf, apa sih kalau boleh tahu? Perasaan saya yang pertama itu kaget dan ya tidak sangka bahwa bisa untuk mencapai juara 1 gold medal, karena saya sangat bersyukur. Di situ saya masih bersyukur masih memiliki kesempatan untuk bisa mengikuti kejuaraan dan masih diberikan kesempatan untuk bisa bersaing dengan pesaing-pesaing yang lain. Dari situ saya juga berterima kasih kepada pelatih yang telah membimbing, membina, dan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung dan menyupport, dan saya terima kasih kepada orang tua yang mendoakan selalu. Oke, itu kan tadi kejuaraan di tingkat nasional ya Mas, benar? Iya, benar. Itu berapa sih yang ikut kalau boleh tahu? Kalau nggak salah ya 2.000 berapa gitu Kak. Oh 2000-an dari seluruh Indonesia berarti? Ya. Tapi karena itu dadakannya di Kota Malang, kebanyakan itu dari mahasiswa Malang Kak. Oh, dari mahasiswa yang ada universitas di Malang berarti ya? Oke. Nah, tadi kan Mas Yusuf udah cerita ya Sobat kalau persiapannya tuh panjang. Berapa bulan Mas kalau boleh tahu?
Kalau persiapan untuk Dandim Cup Kota Malang itu dari awal mula saya maba itu Agustus kalau nggak salah Kak. Oke, persiapan dari Agustus berarti cukup panjang lah, ada 3 sampai 4 bulan persiapan intensifnya ya. Nah, dari mulai proses persiapan, kemudian proses lomba, pelajaran hidup apa sih yang bisa diambil dan ternyata setelah perlombaan tuh, oh ternyata ada ya manfaatnya. Mungkin bisa dibagikan ke sobat muda mendunia. Pelajaran yang saya ambil yang mana itu terutama disiplin dan tekun Kak. Ya. Dari apa yang sudah saya mulai, yang saya lakukan, saya berusaha disiplin dalam berlatih, tekun dalam berlatih, dan mengolah waktu dan baik. Dan ada lagi yang mana saya berlatih ikhlas dan sabar atas perjuangan, pengorbanan yang saya alami. Itu membuat saya paham bahwasanya kemenangan itu tidak selalu, bahwasanya ada saatnya kita di bawah. Dan di situ saya juga belajar yang mana bersungguh-sungguh dalam setiap melakukan sesuatu, baik itu prestasi, perlombaan ataupun belajar Kak. Oke, tadi kan Mas Yusuf bilang ya kalau ya kita itu ya roda terus berputar, kadang kita ada di atas, kadang kita juga ada di bawah. Ada nggak sih Mas pengalaman yang selama mengikuti perlombaan tapak suci dan persiapan ini yang ngebuat ngerasa kayak down atau capek gitu? Ada Kak. Apa itu? Boleh diceritain mungkin kalau berkenan untuk menceritakan? Boleh. Iya. Seperti halnya ketika saya bertanding dan yang mana di situ saya cedera dan dulu tuh pernah saya cedera dan bertanding dan belum mendapatkan apapun hasil. Jadi kalah di perempat final. Itu membuat down, yang mana cederanya tuh retak tulang dan ingin bangkitnya tuh butuh proses. Patah tulang Mas itu persiapan kemarin ini berarti? Bukan, itu yang waktu SMA. SMA. Kalau yang kemarin juga ada Kak, baru yang buat saya tuh ya lumayan terkena hatinya. Iya. Ketika kejuaraan kemarin persis yaitu UMS, yaitu tapak suci nasional di UMS, saya mengikuti dan qadarullah ya belum rezeki Kak. Iya. Saya gugur di 8 besar. Iya. Tapi kan akhirnya di kejuaraan kali ini emas gitu, langsung dapat medali emas kayak gitu ya Mas. Oke, nah kalau ini kan udah selesai ya berarti perlombaannya udah selesai, udah berjalan beberapa bulan. Ada nggak sih Mas perlombaan-perlombaan yang akan dituju ke depannya? Insya Allah terdekat ini ada Kak perlombaan yaitu kejuaraan wilayah tapak suci di Yogyakarta di SMA Negeri SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Itu insya Allah akan dilaksanakan pada 15 Februari yaitu Sabtu besok. 15 Februari ini tanggal 10. Oh iya bentar lagi Ya, berarti. bentar lagi. Berarti sekarang juga lagi intensif latihan. Ya sekarang juga lagi proses untuk Tapi kan latihan. UMI berarti banyak banget ini dong schedule ya Mas? Ya. Iya, oke. Nah, terus terakhir kali ya Mas, kan udah banyak nih pengalaman naik dan turun dari zaman SMA, SMP bahkan ikut tapak suci. Pasti ada banyak pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada sobat muda mendunia nih. Ada nggak sih Mas mungkin pesan atau ya untuk disampaikan ke sobat muda mendunia yang mungkin masih kayak mikir, aduh gimana ya ini harus kuliah tapi kok harus ada soft skill yang aku punya, tapi mereka ragu gitu untuk melakukan itu. Halo sobat muda dunia, sedikit ingin berbagi pesan kepada teman-teman. Kalian merupakan generasi muda yang mana memiliki potensi dan bakat yang banyak sekali dan luar biasa pastinya. Di situ marilah kita kembangkan potensi dan minat bakat kita, berani untuk maju ke depan, berani untuk melangkah ke depan lebih baik lagi. Karena kegagalan itu merupakan sebuah dari proses untuk menuju keberhasilan, dan ketika kita gagal merupakan awal dari keberhasilan. Di sisi lain, kewajiban kita itu hanya berusaha dan hasil itu hanya milik Allah. Sedikit pepatah yang mana dari seorang guru berkata, kita ingin tahu, merasakan rasanya nikmatnya bangkit kalau kita belum merasakan pahitnya jatuh. Oke, udah cukup Mas Yusuf? Cukup. Oke, nah itu tadi dia sobat muda mendunia, pesan dari Mas Yusuf yang bilang kalau jangan takut gagal karena kegagalan itu adalah buah ataupun kunci dari kesuksesan yang akan sobat muda mendunia hampiri di masa depan. Wah, keren banget ya ceritanya Mas Yusuf, cukup menginspirasi, sangat menginspirasi setelah ditelisik lebih dalam.
ternyata Mas Yusuf ini untuk mendapatkan medali emas itu tidak mudah dan butuh perjalanan sangat panjang dari bulan Agustus sejak Mas Yusuf bergabung ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan pastinya Sobat Muda Mendunia, jangan pernah takut untuk gagal, karena setiap langkahmu adalah pelajaran berharga yang mendekatkanmu pada kesuksesan. Ambil tantangan baru, pelajari hal-hal baru selagi Sobat Muda Mendunia masih memiliki waktu untuk mengejar passion kalian. Oke, Mas Yusuf, terima kasih banyak ya waktunya telah cerita ke Sobat Muda Mendunia. Semoga bisa menginspirasi Sobat Muda Mendunia yang ada di rumah. Dan juga tentunya terima kasih untuk Sobat Muda Mendunia yang udah nontonin episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sobat boleh loh komen kira-kira isu, topik, atau apa yang ingin kita kulik lebih dalam tentunya di podcast UMB Talk Season 4. Bye Sob, jangan lupa ya, tunggu di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.